Selanjutnya pertanyaan dari, mungkin saya beri kesempatan yang sudah melakukan raise hand. Untuk yang pertama, Umu Faras mungkin. Apakah Umu Faras hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ana langsung bertanya ya, Ustaz. Tafadhali. Soalnya Ana udah pernah sampaikan waktu bahasan durhaka kepada orang tua. Yang ingin Ana sampaikan, apa yang harus Ana lakukan saat ini ketika Ana mendapati anak yang sudah kelewatan batas durhakanya, Ustaz. 2 hari yang lalu dia itu menganiaya ayahnya, berkata buruk terhadap ibunya. Mungkin Ustaz masih ingat yang Ana sampaikan waktu itu, dia sempat memukul Ana. Iya. Subhanallah. Sekarang Anaknya ini umur berapa, Ibu? 15 tahun, Ustaz. Nah, Iya. Jadi saat ini yang ingin Ana tanyakan, selain bertobat, apakah yang akan bisa membantu dia gitu, Ustaz? Selain doa Ana, selain suatu saat dia tobat gitu, Ustaz. nah. Soalnya Ana betul-betul tersiksa dengan Ana pernah dengar ajab-ajab di neraka seperti itu. Ana udah enggak sanggup dengan bayangan Ana ke depannya tuh, bayangan Ana di akhirat nanti untuk anak-anak, Ustaz. Mohon doanya juga untuk anak-anak. Nah. 15 tahun dia, baru 3 bulan terakhir ini dia berubah 100%. Karena anak yang terdidik, anak yang betul-betul Ana dampingi selalu. Tapi bisa seperti ini, apakah Ana harus percaya dengan omongan orang kalau anak-anak ini mungkin bisa terkena guna-guna atau terkena ain, begitu, Ustaz. Nah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz. Subhanallah, jemaah. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada anak-anak kita, menjadikan mereka qurrata ayun dan pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Ahibbati fillah. Orang tua tidak boleh putus asa untuk terus berusaha dan berdoa agar memiliki anak-anak yang soleh dan berbakti. Tapi ya orang tua cuma berusaha. Yang dapat memberikan hidayah hanya Allah Jalla Jalaluh. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh alaihi salam punya anak yang durhaka, menentang dakwah orang tuanya. Jadi gayung tidak bersambut bagaimana orang tua ini cinta sama anak. Kalau tadi disampaikan bagaimana seorang ibu ini memikirkan anaknya nanti gimana ke depannya kalau dia durhaka seperti ini. Padahal keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Nabi Nuh itu sampai di atas kapal, beliau itu masih manggil anaknya supaya ikut. Dari cintanya Nabi Nuh sama anak. Tapi anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Maka yang bisa dilakukan orang tua itu hanya berdoa, berupaya, berusaha semaksimal mungkin. Kita perlu beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada sesuatu yang salah dari kita. Boleh jadi kalau dikatakan perubahan itu baru saja. Maka tolong dicari tahu sebabnya. Apa sebabnya? Ada perubahan yang begitu cepat. Karena anak ini bermain handphone. Dia bermain handphone.
Yang subhanallah karena bermain handphone beberapa kali ya kejadian bagaimana orang tua yang anaknya berubah yang awalnya berbakti tahu-tahu karena handphone yang dia pegang. Berarti kita perlu selidiki apa ada tontonan yang membuat dia berubah seperti itu. Apakah perubahan itu karena handphone diambil? Dia merasa kesenangan dia tidak terpenuhi. Kemudian kalau bicara, mungkinkah dia itu kena ain? Boleh jadi. Maka kita bagaimana meruqyah anak kita? Mengajarkan agar dia berdoa pagi dan petang. Sebelum tidur dampingi anak. Sebelum tidur. Ajak anak membaca ayat kursi. Membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ajak anak untuk membaca Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian perintahkan kepada dia untuk meniupkan di tangannya. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Kemudian mungkin perlu ada orang yang memberikan nasihat kepada dia. Lihat mungkin ada kawan-kawan dia yang dapat memotivasi dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Kemudian serahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Batifillah. Hati manusia itu di tangan Allah. Allah yang membolak-balikkan hati tersebut menurut kehendak Allah Jalla Jalaluh. Hada wallahu a'lam.